Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan Dokter Spesialis Kematian, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Berjuang, terbitan BPK Gunung Mulia. Jika kita sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan saat kita ditempatkan di bumi, kita boleh meninggalkan tubuh yang membungkus roh kita seperti kepompong melepaskan kupu-kupu. Jika saatnya sudah tepat, kita melepaskannya. Lalu kita terbebas dari segala derita, takut, dan khawatir, bebas seperti kupu-kupu yang indah terbang pulang kepada Allah. Demikian surat Kubler kepada seorang anak pengidap kanker yang sedang menghadapi kematian. Kubler melakukan riset dan menolong ribuan orang yang menghadapi kematian, baik anak maupun dewasa, termasuk pasien kanker dan AIDS. Ia mengajar di banyak sekolah kedokteran dan sekolah psikologi dan pedagogi. Ia memelopori pembangunan rumah tampung bagi orang yang menghadapi ajal. Maka ia pun dijuluki dokter spesialis kematian. Siapakah sebetulnya Kubler tersebut? Kubler lahir dengan nama Elisabeth di Zurich, Swiss tahun 1926 sebagai anak kembar 3 dengan Erika dan Eva. Tiap minggu gereja orang berebutan untuk melihat dan mencium si kembar 3 Kubler. Sekarang kita mengenal Kubler dengan nama Elizabeth Kubler-Ross, sebab Rose adalah nama keluarga suaminya. Dalam Perang Dunia Kedua, Swiss tidak terlibat perang. Namun Swiss kedatangan banyak pengungsi dari orang-orang yang terluka. Sebagai remaja yang giat, Kubler menjadi sukarelawan di rumah sakit. Kemudian ia juga membantu para peternak di Écurie, Prancis yang peternakannya hancur akibat perang. Setelah ia menjadi sukarelawan di sebuah klinik di desa Lusima, Polandia, pada suatu malam Kubler terbangun oleh suara rintihan dari luar. Seorang ibu sedang menggendong anak dan memelas. "Tolonglah anakku ini." Kubler memegang dahi anak itu. Demamnya menyengat. "Ini mungkin tipes." Kubler berkata, "Ibu, saya bisa membuat teh hangat, tetapi kami tidak bisa menolong anak ibu, sebab kami sudah lama kehabisan obat." Ibu ini langsung menukas, "Tetapi Anda harus menolong anak ini. 13 anak saya semua dibunuh tentara Hitler. Hanya ini anak saya sekarang." Kubler berkata, "Mungkin kita bisa bawa ke rumah sakit di Lublin, tapi itu 5 jam jalan kaki dari sini." Ibu itu berteriak, "Saya sanggup." Maka berjalanlah Kubler sepanjang malam mengantar mereka. Sebulan kemudian sang ibu dengan bahagia mengabarkan bahwa anaknya selamat. Kubler belajar mengerti arti kebahagiaan. Kita bahagia jika membahagiakan orang lain. Pada usia 30 tahun, Kubler masuk sekolah kedokteran di Zurich. Sudah lama ia bercita-cita menjadi dokter karena terilhami oleh buku autobiografi Albert Schweitzer, seorang teolog, musikolog, dan dokter yang menjadi utusan Injil di pedalaman Afrika. Setelah bekerja sebagai dokter di Zurich, Kubler kemudian pindah ke New York dan masuk sekolah psikiatri. Tetapi kemudian ia bekerja di berbagai rumah sakit. Kubler kecewa melihat perlakuan terhadap pasien yang hampir meninggal dunia. Mereka tidak mendapat kasih sayang, kehangatan,
dan keramahan. Mereka bagaikan dibuang dan disingkirkan. Tidak ada sentuhan, belayan, atau senyuman untuk mereka. Gabler teringat pada cerita Alkitab tentang penderita kusta. Orang tidak mau mendekati dan didekati oleh penderita kusta. Masyarakat menyingkirkan penderita kusta sehingga akhirnya mereka mati bagaikan hewan. Tetapi Yesus bersikap lain. Ia mendekati orang kusta, bahkan mengulurkan tangannya dan menjamah mereka. Tertulis, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan Lukas pasal 5 ayat 13. Oleh sebab itu, Gabler turun tangan untuk melayani para pasien yang hampir meninggal dunia. Dengan penuh kesabaran, ia duduk bercakap-cakap di tepi ranjang setiap pasien. Ia melakukan riset tentang pergumulan jiwa orang yang menghadapi ajal. Riset ini menjadi salah satu cikal bakal studi psikologi dan pedagogi kematian. Beberapa tahun kemudian, Gabler menjadi terkenal di seluruh dunia dengan hasil risetnya melalui buku On Death and Dying. Ia berdalih tentang 5 kemungkinan tahap perasaan menjelang ajal. Pertama, penyangkalan saat kita menolak datangnya maut. Kedua, marah. Ketiga, penawaran saat kita berjanji untuk berperilaku lebih baik jika umur diperpanjang. Keempat, depresi karena ternyata kematian makin mendekat. Kelima, rasa damai saat kita menerima kenyataan dan berserah. Kelima tahap ini bisa juga terjadi pada keluarga yang kekasihnya baru saja meninggal. Salah satu kasusnya terdapat di buku Selamat Panjang Umur bab Bersedihlah. Tetapi ketika ibunya sendiri sudah renta dan menghadapi kematian, Gabler tidak sampai hati melihat penderitaan itu. Sering seorang diri ia berlutut di gereja memohon Tuhan memanggil pulang sang ibu. Gabler heran bahwa doanya tidak terkabul. Ibunya bertahan hidup sampai 4 tahun lagi. Akhirnya Gabler belajar bahwa Tuhan mempunyai maksud tertentu, yaitu memberi kesempatan kepada sang ibu untuk menerima cinta kasih dan anak-anaknya. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada Gabler untuk mencintai ibunya selama 4 tahun lagi. Di kemudian hari, Gabler membangun beberapa rumah tampung untuk pasien kanker yang sudah mendekati ajal. Setelah itu, juga rumah tampung untuk pasien penderita AIDS. Ternyata kepeduliannya terhadap pasien penderita AIDS malah membuat Gabler dibenci oleh kelompok-kelompok tertentu. Rumah Gabler dibakar habis dan ia beberapa kali hampir dibunuh. Pada usia 69 tahun, Gabler kena stroke. Ia lumpuh. Akibatnya, rumah tampungnya ditutup. Ia hanya bisa bergerak dengan bantuan kursi roda sampai meninggal pada usia 78 tahun. Dalam keadaan lumpuh, Gabler menulis bukunya yang ke-23 berupa autobiografi berjudul The Wheel of Life, A Memoir of Living and Dying. Ada beberapa tema yang mengemuka. Tulisnya, hidup ini berat. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah seperti bersekolah. Kita mendapat banyak pelajaran. Makin banyak, makin susah. Di bagian lain ia menulis, tidak ada kebetulan. Semuanya terjadi dalam hidup mempunyai maksud positif. Tulisnya pula, seluruh tujuan hidup adalah untuk bertumbuh. Pelajaran intinya adalah belajar mencintai dan dicintai tanpa syarat. Dan itulah pelajaran yang paling susah. Namun tema yang paling menonjol dalam autobiografi Elizabeth Kubler-Ross ini adalah keyakinannya
bahwa tiap orang ditempatkan di bumi untuk tugas tertentu. Tugas itu unik, sebagaimana tiap orang pun unik. Tugas itu membuat hidup kita berarti dan berakhir dengan tuntas. Amin. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home, and join in the conqueror's song. Oh, brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who has shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own? Oh, brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portals of pearl to unfold, and welcome thee into thy rest. Then, brother, prove faithful, not long shall we stay in weariness here and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. O brother, be faithful, he soon will descend, creation's omnipotent King, while legions of angels his chariot attend, and palm wreaths of victory bring. O brother, be faithful, and soon shalt thou hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of thy Lord. O brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam on thy brow. O brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide.